Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya terdengar ya? Jelas, Ya, Pak. Jelas. Pak. Oke, terima kasih teman-teman dari Universitas Syahid Solo. Surakarta, Pak. Surakarta, ya Surakarta, 17 November, Bastian. Oke, next. Saya dalam mutu ini, dalam dunia industri, ini juga nanti terkait dengan beberapa macam kuliah ya, ada statistik, ada pengendalian kualitas, dan sebagainya seperti itu. Ini saya akan membatasi dari mutu itu ada 3, yaitu bagaimana pengertian kualitas, biaya kualitas, sama pendekatan dalam kualitas. Pengertian kualitas ini saya ambil dari buku, itu kualitas merupakan sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, berhubungan dengan jasa, produk dengan manusia, dengan proses, lingkungan, yang memenuhi atau melebihi harapan. Nah, ini ada dimensi-dimensi kualitas ya yang kita pelajari ya. Biasanya pertama itu bukti fisik ya. Bukti fisik itu ya ada dimensinya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada bentuk dan sebagainya. Kemudian keandalan. Keandalan itu keandalan dari mesin itu sendiri. Ya, keandalan mesin itu kalau misalnya tidak pernah dirawat ya makin lama akan turun keandalannya. Terus kemudian ketanggapan. Ini kalau saya ngomong ketanggapan ini adalah bagaimana kita itu merespon terhadap suatu peristiwa. Kemudian kualitas itu pasti ada jaminan. Ya, jaminan dan kepastian. Siapa yang menjamin? Ya, nanti kita akan mencoba diskusi kualitas tersebut. Terus kemudian kepastian. Pasti enggak ini? Bisa dipercaya apa enggak? Ya, kadang-kadang kita itu memang dalam kualitas mungkin sedikit banyak toleransinya. Tetapi bagaimana kita itu bisa memastikan bahwa produk itu sampai ke customer sesuai dengan spek yang disepakati. Kemudian empati. Empati ini ya empati. Empati ini kayak kita itu bagaimana kita itu bisa memberikan suatu respon yang yang bagus. Manajemen kualitas itu didefinisikan sebagai bagaimana cara meningkatkan performa secara terus-menerus setiap level operasi. Ya, ini tadi yang saya terangkan, mulai dari perencanaan kualitas, kemudian pengendalian kualitas, jaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Oke. Biaya kualitas ini saya bicara sangat penting, artinya produk yang dihasilkan, produk itu deviasinya terlalu jauh. Ya, bahkan nanti terjadi komplain dan sebagainya yang dikeluarkan apabila kita menghadapi hal-hal tersebut ya. Next. Oke. Ini adalah karena kita akan membandingkan biaya kualitas. Jika kita itu memproduksi memproduksi produk yang tidak sesuai dengan standar, kemudian dibandingkan dengan nilai apabila kita menangani suatu produk. Pendekatan dalam kualitas. Oke, next. Nah, ini sudah masuk ke manajemen mutu ini. Ya, manajemen mutu. Jadi bagaimana kita itu mutu itu tidak dilihat dari output-nya saja, ya. Tetapi bagaimana kita melihat prosesnya dulu. Tidak produknya yang dihasilkan, oh ini produk baik, tapi bagaimana cara membuat. Nah, ini tujuan sama manfaat manajemen mutu ya, bisa dipelajari. Bagaimana kita bisa mempertahankan reputasi perusahaan, meningkatkan keandalan produk, terus kemudian melibatkan seluruh komponen ya, terutama masyarakat yang menjadi konsumen, kemudian mempertahankan mutu atau kualitas secara berkesinambungan di tengah persaingan global. Oke, saya langsung masuk kepada materi saja untuk mempersingkat waktu. Nah, yang diangkat tema dalam webinar ini dan sesuai dengan kapasitas saya di sini, karena saya memang berkecimpung di dalam mutu universitas, maka saya akan berbicara
bicara tentang mutu dalam dunia pendidikan. Nah, silakan Mas, slide selanjutnya next. Apa sih arti mutu? Nah, kita kembali. Kesepakatan yang dibuat dan itu menjadi target. Mutu itu juga suatu, kalau orang bilang, kualitas atau standar yang sudah ditetapkan. Jadi standarnya apa yang ditetapkan, nah bagaimana caranya untuk bisa mencapai standar dari mutu tersebut. TQM, Total Quality Management. Nah, TQM itu menurut Kitch tahun 96 dalam Arif Rahman tahun 2000 itu mempunyai 5 pilar, teman-teman. Yang pertama adalah produksinya. Kalau kita berbicara proses produksi, manufaktur. Tetapi kalau kita berbicara jasa adalah prosesnya. Tuh. Kemudian bagaimana yang ketiga? Organisasinya. Karena kita melibatkan organisasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin. Makanya di TQM itu, ya kan? Di TQM itu selalu dimasukkan unsur kepemimpinan. Ada kan materi tentang kepemimpinan yang bagaimana otoriter ataukah tidak. Karena itu sangat berpengaruh terhadap bawahan. Jadi di sini pemimpin berpengaruh. Yang selanjutnya adalah komitmen. Komitmen untuk bisa sama-sama menerapkan total quality management untuk meningkatkan mutu dari instansi atau perusahaan tersebut.